Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul akuntansi sewa. Saya Novita Aryani Susanti dengan rekan-rekan saya Marisa Yulita Putri, Adela Mei Putri Rosidin, dan Nur Isnaini. Akuntansi sewa dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada lingkungan sewa, yang kedua ada akuntansi untuk lessor, yang ketiga ada akuntansi untuk lessor, dan yang keempat adalah masalah akuntansi khusus. Saya akan menerangkan satu persatu dari bagian-bagian tersebut. Yang pertama ada lingkungan sewa. Sewa adalah perjanjian kontrak antara lessor dan lessor. Perjanjian ini memberi hak kepada lessor atau penyewa untuk menggunakan properti tertentu yang dimiliki oleh lessor atau pemilik aset untuk jangka waktu yang disepakati. Siapa lessor yang memiliki properti ini? Di antaranya ada bank, perusahaan sewa aktif, dan independen. Lalu ada keuntungan sewa. Pertumbuhan sewa menunjukkan bahwa perjanjian tersebut memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan memiliki properti seperti 100% pembiayaan dengan suku bunga tetap. Kedua ada fleksibilitas, ketiga ada pembiayaan lebih murah, dan yang keempat ada keuntungan pajak. Selanjutnya ada konseptual sewa. Sewa diklasifikasikan sebagai pembiayaan jika entitas mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan. Di sini ada penjelasan dari bagian yang kedua, yaitu akuntansi untuk lessor. Di sini akan dijelaskan kriteria kapitalisasi. Untuk mencatat sewa sebagai sewa pembiayaan, maka sewa harus memiliki clause atau tidak dapat dibatalkan. IASB mengidentifikasikan 4 kriteria sebagai berikut. Yang pertama ada sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada lessor. Yang kedua ada sewa berisi opsi tawar-menawar pembelian. Yang ketiga ada masa sewa, yaitu untuk sebagian besar umur ekonomik aset. Yang keempat ada nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati seluruh nilai wajar aset sewaan. Saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu metode sewa pembiayaan. Syarat dan ketentuan perjanjian sewa pembiayaan dan data terkait lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jangka waktu sewa adalah 5 tahun. Perjanjian sewa tidak dapat dibatalkan dan mengharuskan pembayaran sewa sebesar Rp25.981,62 pada setiap awal tahun. Kedua, leader tersebut memiliki nilai wajar pada saat awal sewa sebesar Rp100.000. Perkiraan umur ekonomik selama 5 tahun dan tidak ada nilai residu. Yang ketiga, Ivanhoe membayar semua biaya pelaksana secara langsung kepada pihak ketiga, kecuali untuk pajak properti sebesar $2.000 per tahun. Sewa tidak berisi opsi perpanjangan. Yang kelima, suku bunga pinjaman inkremental Ivanhoe adalah 11% per tahun. Yang keenam, Ivanhoe menyusutkan peralatan serupa yang dimilikinya secara garis lurus. Selanjutnya yaitu metode sewa operasi. Berdasarkan beban sewa operasi, beban sewa dan liabilitas terkait diakui dari hari ke hari oleh lessee karena menggunakan properti tersebut. Lessee membuat accrual atau penangguhan yang sesuai jika periode akuntansi berakhir antara tanggal pembayaran kas. Misalnya, asumsikan bahwa sewa pembiayaan yang diilustrasikan pada bagian sebelumnya tidak memiliki syarat sebagai sewa pembiayaan. Beban operasi tahun pertama adalah $25.982,62 pembiayaan sewa. Ivanhoe mencatat pembayaran ini pada tanggal 1 Januari 2012. Jurnalnya, beban sewa pada kas debit $25.982,62, kas pada kredit $25.982,62. Akuntansi untuk lessor. Ada 3 manfaat akuntansi pada lessor. Yang pertama, pendapatan bunga. Bank dan perusahaan leasing independen melihat bahwa transaksi sewa menguntungkan karena memberikan margin bunga yang kompetitif. Yang kedua, insentif pajak. Leasing semacam itu memungkinkan perusahaan untuk mengalihkan manfaat pajak tersebut kepada pihak lain dengan imbalan berupa tarif lebih rendah. Dan yang terakhir, yaitu nilai residu tinggi. Nilai residu dapat menghasilkan keuntungan yang besar.
Klasifikasi sewa oleh Lesser. Lesser mengklasifikasikan sewa sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan. Sewa pembiayaan terbagi oleh pembiayaan langsung dan tipe penjualan. Perbedaan bagi Lesser antara sewa pembiayaan langsung dan sewa tipe penjualan adalah tidak adanya keuntungan atau kerugian pabrikan. Sewa tipe penjualan mencakup keuntungan pabrikan, dan sewa pembiayaan langsung tidak mencakup keuntungan tersebut. Biasanya, sewa tipe penjualan timbul pada saat pabrikan menggunakan leasing sebagai alat untuk memasarkan produk mereka. Lesser mengklasifikasikan dan mencatat semua sewa yang tidak memiliki syarat sebagai sewa pembiayaan langsung atau sewa tipe penjualan sebagai sewa operasi. Pembiayaan langsung merupakan pembiayaan untuk pembelian aset oleh lessee. Lesser mencatat piutang sewa dan bukan aset sewaan. Lesser mencatat nilai residu yang dijamin atau tidak dijamin. Selain itu, jika lesser membayar biaya pelaksana, maka mereka harus mengurangi pembayaran sewa dengan jumlah tersebut dalam menghitung pembayaran sewa minimum. Contoh dari metode pembiayaan langsung. Transaksi sewa CNH atau Ivanhoe. 1. Jangka waktu sewa adalah 5 tahun mulai Januari 2012, tidak dapat dibatalkan dan mensyaratkan pembayaran sewa yang seragam sebesar $25.981,62 pada setiap awal tahun. Pembayaran termasuk biaya pelaksana sebesar $2.000. Pajak properti. Yang kedua, peralatan atau front end loader seharga $100.000 bagi CNH. Nilai wajar pada awal sewa sebesar $100.000. Perkiraan umur ekonomik adalah 5 tahun dan tidak ada nilai residu. Yang ketiga, CNH tidak mengeluarkan biaya langsung awal dalam negosiasi dan penutupan transaksi sewa. Yang keempat, sewa tidak berisi opsi perpanjangan. Peralatan akan dialihkan kembali ke CNH pada akhir masa sewa. Dan yang kelima, CNH mengatur pembayaran sewa tahunan untuk memastikan tingkat imbal hasil 10% atau suku bunga implisit pada investasi, seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 2111. Seperti ditujukan pada analisis sebelumnya, bahwa sewa memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan langsung karena dua alasan. Yang pertama adalah jangka waktu sewa sama dengan estimasi umur ekonomik peralatan, dan yang kedua adalah nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum sama dengan nilai wajar peralatan sewa ini, bukan sewa tipe penjualan karena tidak ada selisih antara nilai wajar loader yang sebesar $100.000 dan biaya yang dikeluarkan oleh CNH sebesar $100.000. Kemudian yang akan kami bahas adalah metode operasi atau lesser. Dalam metode operasi, lesser mencatat setiap penerimaan sewa sebagai pendapatan sewa. Lesser menyusutkan aset sewaan dengan cara yang normal dengan beban penyusutan pada periode yang dikaitkan dengan pendapatan sewa. Jumlah pendapatan yang diakui pada setiap periode akuntansi adalah jumlah penerimaan dasar garis lurus, walaupun penerimaan sewa tidak menggunakan dasar tersebut. Kemudian selain beban penyusutan, lesser membebankan biaya pemeliharaan dan biaya jasa lain yang diberikan berdasarkan penyisihan sewa yang berkaitan dengan periode akuntansi berjalan. Lesser mengamortisasikan selama umur sewa setiap biaya yang dibayarkan kepada pihak ketiga yang independen, seperti biaya penilaian, biaya penemu, dan biaya pemeriksaan kredit, biasanya menggunakan dasar garis lurus. Selanjutnya adalah perbandingan sewa pembiayaan dengan sewa operasi. Seperti yang ditujukan, jika perusahaan mencatat sewa sebagai sewa, maka beban operasi tahun pertama sewa adalah $25.981,62, merupakan jumlah pembayaran sewa. Namun, jika perusahaan memperlakukan transaksi sebagai sewa pembayaran, maka akan menghasilkan beban tahun pertama sebesar $29.601,84. Penyusutan sebesar $20.000 dengan asumsi garis lurus. Beban bunga sebesar $7.601,84 dan biaya pelaksana sebesar $2.000.
Di ilustrasi 218 menunjukkan bahwa walaupun total beban operasi adalah sama selama masa sewa, apakah akuntansi untuk sewa sebagai sewa pembiayaan atau sebagai sewa operasi, tetapi dalam perilaku pembiayaan terdapat beban yang lebih tinggi di tahun-tahun sebelumnya dan lebih rendah di tahun-tahun berikutnya. Pada slide ini, perbandingan sewa pembiayaan dengan sewa operasi sudah ditujukan pada ilustrasi Ivan Humans. Terdapat sewa pembiayaan, tahunnya, penyusutan, biaya pelaksana, bunga, total beban, dan untuk beban sewa operasi juga ada dan juga selisihnya. Jika menggunakan metode penyusutan dipercepat, selisih antara jumlah yang dibebankan pada operasi dalam dua metode tersebut akan menjadi lebih besar di tahun-tahun berikutnya dan juga tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, penggunaan pendekatan sewa pembiayaan akan menghasilkan pencatatan aset dan liabilitas terkait sebesar $100.000 yang awalnya dilaporkan pada laporan posisi keuangan. LIS tidak akan melaporkan aset atau liabilitas dulu metode operasi. Oleh karena itu, selisih berikut terjadi jika menggunakan sen pembiayaan dan bukan sewa operasi. Yang pertama, kenaikan jumlah utang yang dilaporkan atau jangka pendek maupun jangka pariu. Yang kedua adalah kenaikan jumlah total aset atau khususnya aset berumur panjang. Yang ketiga adalah laba yang rendah pada awal masa sewa sehingga menyebabkan saldo laba menjadi lebih rendah. Dengan demikian, banyak perusahaan yang berpendapat bahwa sewa pembiayaan berdampak negatif terhadap posisi keuangan mereka. Misalnya rasio utang terhadap total ekuitas meningkat dan tingkat imbal hasil terhadap total ekuitas menurun. Akibatnya, masyarakat bisnis menolak untuk mengkapitalisasi sewa. Lalu selanjutnya ada masalah akuntansi khusus. Misalnya, akuntansi lesi untuk nilai residu. Nilai residu yang dijamin mempengaruhi perhitungan pembayaran sewa minimum oleh lesi. Oleh karena itu, nilai residu tersebut juga memengaruhi jumlah yang dikapitalisasi sebagai aset sewaan dan kewajiban sewa. Akibatnya, nilai residu yang dijamin adalah pembayaran sewa tambahan bahwa lesi akan membayar dalam bentuk properti atau kas atau keduanya pada akhir masa sewa. Ada juga sewa jenis penjualan, di mana terdapat perbedaan utama antara sewa pembiayaan langsung dan sewa tipe penjualan, yaitu keuntungan atau kerugian bruto pabrikan atau dealer. Selanjutnya, uji opsi tawar-menawar pembelian, di mana di sini memungkinkan lesi untuk membeli aset sewaan dengan harga yang secara signifikan akan lebih rendah dibandingkan dengan nilai wajar aset pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan. Misalnya perusahaan Bridge Delivery Service menyewa Honda Accord seharga $599 per bulan selama 40 bulan dengan opsi untuk membeli seharga $100 pada akhir periode 40 bulan. Jika perkiraan nilai wajar Honda Accord adalah $3.000 pada akhir 40 bulan, maka opsi seharga $100 untuk membeli jelas merupakan harga yang lebih rendah. Oleh karena itu, Brad harus mengkapitalisasi sewa. Dalam kasus lain, kriteria ini mungkin akan sulit untuk dilakukan karena menentukan harga kini bahwa harga masa depan adalah harga yang murah mungkin cukup sulit. Lalu ada biaya langsung awal yang terdiri atas incremental dan internal. Untuk biaya langsung incremental itu dibayarkan kepada pihak ketiga yang independen karena memiliki pengaturan sewa. Sedangkan biaya langsung internal itu berkaitan langsung dengan aktivitas yang dilakukan oleh lessor pada sewa yang diberikan. Untuk incremental contohnya misal biaya penilaian independen atas agunan yang digunakan untuk menjamin sewa. Sedangkan untuk internal seperti mengevaluasi kondisi keuangan, mengevaluasi dan mencatat jaminan agunan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada sewa jenis penjualan. Akuntansi untuk biaya langsung awal ini tergantung pada jenis sewanya. Misal untuk sewa operasi, lessor harus menunda biaya langsung awal dan mengalokasikannya selama masa sewa sesuai dengan pengakuan pendapatan sewa. Sedangkan untuk sewa tipe penjualan, lessor harus membebankan biaya langsung awalnya dalam periode berjalan di mana ia mengakui keuntungan atas penjualan tersebut. Dan yang terakhir untuk sewa pembiayaan langsung, lessor harus menambahkan biaya langsung awal pada investasi sewa neto dan mengamortisasinya selama masa sewa sebagai penyesuaian hasil.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.